Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih mengenai uji signifikansi data penelitian. Untuk video kali ini kita akan membahas dengan contoh yang berbeda. Langsung aja kita mulai. Nah, soalnya adalah ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan pada karyawan di perusahaan ABCD. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikan pelatihan? Nah, di sini ada tabel dengan dua kolom, ada sebelum X dan sesudah Y. Langkah pengerjaannya sama dengan sebelumnya, di mana kita akan menentukan uji distribusi data X dan Y dengan KS test dengan dua hipotesis. Yang pertama, H0 jika data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, pengujian ini dilakukan pada Microsoft Excel dan juga SPSS. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi data pada level 0,05. H0 jika tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, ini juga dilakukan pada Microsoft Excel dan juga SPSS. Langsung saja kita proses pada Microsoft Excel. Oke, kita sudah masuk pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini saya sudah menyalinkan data X berdasarkan soal, ada 20 data. Kemudian kita akan mengurutkannya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sorot datanya. Kemudian kita pilih menu data. Kita pilih yang A to Z. Kemudian kita pilih yang continue with current selection dan klik sort. Nah, kebetulan di sini datanya sudah saya urutkan. Kemudian kita masuk untuk rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung atau tab. Kemudian kita sorot datanya, tutup kurung, lalu enter. Kemudian untuk standar deviasi rumusnya sama dengan STDEV, buka kurung atau tab, kemudian kita sorot juga datanya, tutup kurung lalu enter. Kemudian masuk ke F kumulatif. Nah, F kumulatif ini dimulai dari 1, 2, kemudian kita sorot ini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, sehingga untuk F kumulatif ini terurut dari 1 sampai dengan 20. Lanjut ke FS. FS ini adalah peluang munculnya data pertama terhadap data yang terakhir. Maka rumusnya adalah sama dengan Fkum pada data pertama dibagi dengan Fkum pada data ke-20. Kemudian karena berada pada sel yang sama, kita ikat dengan dolar dengan menekan tombol F4. Lalu enter. Dan kita tarik sampai ke bawah. Lanjut untuk ZI sama dengan buka kurung, nilai X pada data yang pertama dikurang dengan rata-rata, kemudian kita absolutkan, kita tekan tombol F4, tutup kurung, kemudian kita bagi dengan standar deviasi, juga kita ikat dengan dolar, enter, kemudian kita kopikan sampai ke bawah. Lanjut untuk FTZI, rumusnya sama dengan norms this, buka kurung atau tab, kemudian kita pilih ZI-nya yang berada di sini tadi, kita tutup kurung lalu enter, kita kopikan sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk harga mutlak FS dikurang FT, sama dengan untuk harga mutlak rumusnya absolut agar dia tidak ada yang bernilai negatif, buka kurung FS dikurang FT, tutup kurung lalu enter, kopikan sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk D hitung sama dengan max, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Lanjut untuk K tabel, itu kita peroleh dari tabel uji Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini kita ada 20 data, maka kita akan membebaskan satu data, sehingga data yang kita lihat adalah data yang ke-19.
Nah, ini dia tabel nilai kritis untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Kita punya 20 data, kemudian kita bebaskan satu, maka data yang ke-19 yang kita lihat. Nah, kita lihat pada kolom yang 0,05. Maka hasil yang kita dapat adalah 0,301. Kita salinkan pada Microsoft Excel 0,301. Nah, selanjutnya hasil yang kita peroleh dari daya hitung dan K-tabel ini kita masukkan ke dalam kesimpulan. D-nya adalah 0,100442,708, kemudian K-nya 0,301. Nah, di sini ada dua hipotesis, H0 jika data berdistribusi normal, H1 jika data tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan kesimpulan yang kita dapat, nilai D yaitu 0,100442,708 itu lebih kecil dari nilai K-nya yaitu 0,301, sehingga daerah keputusan yang kita dapat adalah berdistribusi normal jika D hitung kecil dari K-tabel. Sehingga kita mendapat kesimpulan yaitu H0 diterima dan H1 ditolak berdasarkan hipotesisnya. Pencarian ini kita lakukan menggunakan Microsoft Excel. Kita lanjut pada pengujian SPSS. Oke, ini dia tampilan awal pada SPSS. Caranya kita klik yang variable view, kemudian kita isikan namanya. Berdasarkan soal, namanya tadi adalah sebelum. Kemudian untuk tipe datanya numerik, kemudian kita pilih titik 3. Kita ganti width-nya jadi 2 karena data ini ada 2 angka. Kemudian decimal place-nya kita ganti 0. Oke. Kemudian untuk label kita samakan saja dengan nama sebelum, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita pilih scale. Kemudian kita lanjut untuk kolom yang kedua, yaitu kolom sesudah. Tipe datanya numerik sama, kemudian kita pilih yang titik 3, kita ganti width-nya jadi 2, decimal place-nya jadi 0. Oke. Labelnya sama, sesudah, values-nya none, missing-nya none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti juga dengan scale. Nah, kalau sudah, kita pilih data view. Nah, di sini sudah ada 2 kolom. Kemudian kita isikan data untuk data yang pertama, yaitu sebelum atau X. Kita kopikan dari Microsoft Excel. Nah, di sini untuk data X-nya kita copy. Kemudian kita paste pada SPSS. Oke, kalau sudah terkopikan, kita pilih Analyze, kemudian kita pilih yang Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, dan yang kita pilih adalah One Sample KS. Nah, di sini karena yang kita akan ujikan yang pertama untuk data X atau sebelum, maka kita masukkan untuk tes variable list-nya adalah sebelum. Sudah, kita klik OK. Nah, ini outputnya, di mana kita peroleh positifnya adalah 100, kemudian kita bandingkan dengan Microsoft Excel yang sudah kita peroleh sebelumnya. Oke, kita dapat positifnya 100, kita bandingkan. Nah, dengan yang dia hitung hasilnya sama, yaitu 100. Kemudian di sini ada juga min-nya 63, sama. Kemudian juga ada standar deviasinya 13,381 juga sudah kita dapat. Nah, negatif di sini maksudnya adalah distribusi yang paling maksimal. Nah, di sini juga dikatakan Lilly for significant correction. Kita sudah melakukan uji KS data X, selanjutnya kita lakukan uji KS data Y. Kita langsung uji pada SPSS agar lebih cepat. Nah, di sini yang pertama kita isikan dulu data sesudahnya. Kita copy. Kemudian kita paste pada SPSS.
Nah, kalau sudah, kita pilih lagi Analyze. Kita pilih yang non-parametric test, Legacy Dialog, One Sample KS. Nah, ini kita keluarkan dulu karena kita akan memproses data sesudah atau Y. Kita klik ini, kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia hasil untuk data sesudah. Kita dapat positifnya adalah 089. Oke, tadi kita sudah melakukan uji KS data X dan Y. Kita lanjut untuk uji signifikansi data penelitian. Nah, di sini saya sudah menyalinkan data X dan juga data Y. Kemudian kita urutkan dulu dari terkecil hingga terbesar. Caranya kita sorot data X dan Y secara bersamaan. Kemudian kita pilih menu data, kita pilih sort. Kemudian di sini kita tidak perlu mencekliskan my data has headers karena kita tidak mengurutkan mulai dari headernya. Kemudian untuk kolom, sort by kolom B, sort on cell values, kemudian ordernya small to large. Nah, di sini ketika kita ingin mengurutkan data X, maka data Y ini akan ikut. Nah, kita klik OK. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengurutkan data X dan juga data Y. Kemudian lanjut kita akan mencari nilai D dengan rumus sama dengan Y dikurang X, Y dikurang X. Enter. Kemudian kita copy sampai ke bawah. Kemudian lanjut untuk rata-rata atau MD sama dengan average, buka kurung. Kemudian kita sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Nah, lanjut untuk XD yaitu D dikurang MD sama dengan D dikurang MD. Nah, di sini karena berada pada sel yang sama, maka kita akan mengikat dolar pada MD-nya dengan menekan tombol F4. Enter. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Kemudian lanjut ke XD kuadrat sama dengan XD dipangkatkan 2. Enter. Kita tarik sampai ke bawah. Kemudian untuk jumlah sama dengan sum, buka kurung, sorot datanya, tutup kurung lalu enter. Nah, ini kita kopikan juga ke kanan karena rumusnya sama, yaitu jumlah. Nah, sudah kita dapat. Kemudian kita lanjut untuk T hitung. Nah, di sini rumus T hitung adalah MD per akar penjumlahan X kuadrat D dibagi dengan N dikali dengan N kurang 1. Kita proses sama dengan MD dibagi dengan akar pada Microsoft Excel yaitu SQRT. Buka kurung, penjumlahan XD kuadrat, ini kita pilih, kemudian dibagi dengan N-nya adalah 20, jumlah data 20, dikali N dikurang 1, 20 dikurang 1. Kemudian kita tutup kurung. Ini kita beri buka kurung lagi. Lalu kita enter. Setelah itu kita lanjut untuk T-tabel. T-tabel kita berdasarkan uji T. Nah, karena di sini datanya ada 20, maka kita akan membebaskan satu data lagi, yaitu data ke-19. Nah, ini dia tabel T-nya. Data kita ada 20, kemudian kita bebaskan satu, maka yang kita lihat yaitu data ke-19. Nah, kita lihat pada kolom yang 0,025, 0,050. Maka yang kita ambil adalah 2,09302. Ini kita kopikan, kita paste pada Microsoft Excel. Nah, berdasarkan T hitung dan T tabel yang sudah kita peroleh, kita akan mendapatkan kriteria di mana T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka kita akan menerima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah
tolak H0 dan juga terima H1 berdasarkan hipotesisnya. Uji signifikansi data penelitian ini kita lakukan secara manual. Pada Microsoft Excel kita bisa melakukannya secara otomatis dengan cara kita pilih menu data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang t-test per to sample for means. Oke. Nah, di sini ada dua variabel, ada variabel 1 dan 2. Variabel pertama kita sorot data X-nya. Kemudian untuk variabel kedua kita sorot data Y-nya. Nah, di sini kita akan membuat outputnya pada sheet yang baru sehingga kita pilih yang new worksheet play. Kita buat di sini nama sheet barunya, misalkan signifikansi. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini coba saya kopikan, kemudian saya sanding dengan uji signifikansi yang sudah kita peroleh. Oke, di sini kita dapat t-startnya, kita dapat juga t-critical totalnya. Nah, kita lihat di sini t-startnya itu adalah min 3,5901187632. Nah, ini kita peroleh sama dengan yang kita hitung sebelumnya, akan tetapi pada t-test ini bernilai min. Kemudian ada t-critical total yaitu 2,093024,054. Itu juga kita dapat pada t-tabelnya. Oke, kita lanjut untuk uji signifikansi data penelitian ini pada SPSS. Nah, kita sudah masuk lagi pada halaman SPSS. Caranya adalah kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih yang Compare Means, kemudian kita pilih yang Per Sample T-Test. Nah, di sini kita masukkan untuk variabel 1 yaitu data yang sebelum, variabel 2 data yang sesudah. Oke. Nah, ini kita dapatkan hasilnya. Untuk per sample t-test yaitu kita dapatkan t-nya min 3590. Coba kita lihat berdasarkan Excel yang sudah kita dapat tadi. T-nya adalah 3,5901873. Nah, sama dengan yang kita peroleh. Nah, di sini signifikansinya adalah 002. Oke, di sini saya sudah menyalinkan semua outputnya ke Word agar lebih jelas. Nah, di sini sudah kita peroleh uji distribusi nilai X, kemudian uji distribusi nilai Y, dan yang terakhir uji signifikansi. Nah, kita dapat tadi T-nya adalah min 3590 dan signifikansinya adalah 002. Sehingga kita dapat simpulkan hasil pembandingan pasangan nilai sebelum dan sesudah mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka ditariklah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data sebelum dan juga data sesudah. Maka pada Microsoft Excel bahasanya adalah tolak H0 dan juga terima H1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.